penuh gugur ditembak KKB. Aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi menurun hingga 2,2%. Bawaslu Provinsi Jambi temukan banyak pelanggaran pemasangan APK di Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Selasa 26 Desember 2023. Selain 3 topik utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda bersama saya, Karani Utari. Dan saya Ahmad Solihin. Inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, seorang prajurit TNI gugur ditembak sekelompok kriminal bersenjata atau KKB saat bertugas di Satgas Pamtas Pos Bousya, Kabupaten Mai Barat, Papua Barat Daya pada Senin siang 25 Desember 2023. Kopda Hendrianto yang gugur bertugas merupakan warga Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh. Kondisi rumah duka Kopda Hendrianto, salah satu dari 2 korban prajurit TNI yang gugur saat bertugas di Yonif 113 YS Satgas Pamtas Pos Bousya. Kopda Hendrianto terkena tembakan di bagian kepala. Diduga tembakan tersebut berasal dari kelompok TPNPB OPM atau kelompok kriminal bersenjata di Jalan Kampung Bousya, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Mai Barat, Papua Barat Daya. Kopda Hendrianto berusia 35 tahun dinyatakan meninggal dunia setelah terkena tembakan di bagian kepala. Pihak keluarga menangis histeris setelah mendapatkan kabar meninggalnya almarhum. Berdasarkan keterangan paman almarhum, Kopda Hendrianto meninggalkan rumah untuk bertugas sejak 9 bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Maret tahun 2023. 1 hari sebelum meninggal dunia, almarhum sempat menghubungi keluarga melalui telepon seluler dan mengabarkan dirinya baik-baik saja. Saat ini jenazah almarhum sedang diberangkatkan dari Sorong, Papua menuju Jakarta dan selanjutnya akan diterbangkan kembali menuju Sumatera Barat dan Kabupaten Kerinci. Kira-kira bulan 3, 1 minggu menjelang puasa 2022. Udah berapa bulan tuh kira-kira? Kira-kira pergeseran antara 8 bulan 9 bulan. 9 bulan Bu ya. Selama ini kan ditugaskan di Sumatera Barat di Batalion 133 Minda Sakti. Dijadwalkan jenazah almarhum akan sampai di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat pada pukul 9.15 Rabu pagi 27 Desember 2023. Kemudian akan sampai di rumah duka di Desa Lari Kemahan, Kotodumo, Hamparan Rawang, Kota Sungai Penuh pada pukul 17 waktu Indonesia Barat Rabu sore. Jenazah akan dikebumikan pada Kamis pagi di pemakaman keluarga dengan upacara militer. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, menjelang akhir tahun 2023, pemerintah Kabupaten Sarawangun telah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi. Seiring meningkatnya intensitas hujan dan meningkatnya debit air sungai Batang Limbur Merangin. Mengantisipasi banjir dan banjir bandang, longsor dan angin puting beliung menjelang akhir tahun 2023 dan tahun baru 2024. Pemerintah Kabupaten Sarawangun telah menetapkan siaga bencana hidrometeorologi sejak tanggal 22 Desember 2023 hingga 31 Maret 2024. Penjabat Bupati Sarawangun Bahril Bakri mengatakan penetapan status siaga bencana dilakukan seiring tingginya intensitas curah hujan dalam beberapa pekan terakhir disertai angin kencang. Pihaknya sudah meminta semua tim agar menyampaikan kepada masyarakat mewaspadai dampak musim hujan seperti ancaman banjir, banjir bandang, angin puting beliung, dan tanah longsor. Desa kita ada banjir itu di 6 desa, Pak. Dan untuk bencana tanah longsor itu di 3 kecamatan itu ada di
5 desa. Sudah, memang karena sekarang lagi musim hujan, kita siap siaga bencana dan kita bencana hidrometeorologi namanya kesiagaan kita untuk. Pemerintah Kabupaten Sarolangun pun sudah menetapkan kecamatan dan desa yang masuk dalam wilayah rawan bencana, yakni Kecamatan Limun dan Batang Asai masuk dalam wilayah rawan longsor dan banjir. Kecamatan Sarolangun dan Mandiangin merupakan daerah rawan banjir dan abrasi. Kecamatan Pauh dan Batin 8 merupakan daerah rawan banjir dan angin kencang. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi mulai berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia untuk memudahkan pengusulan bantuan tanggap darurat bencana hidrometeorologi tahun 2023. Mengantisipasi dampak dari peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi di tengah puncak musim penghujan tahun 2023 karena diprediksi akan lebih ekstrim dari tahun 2022. Pemerintah Provinsi Jambi mulai memantapkan strategi penanggulangan bencana dengan meminta BPBD untuk melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Ini dilakukan guna memudahkan pengusulan bantuan tanggap darurat. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, langkah ini dilakukan agar bantuan tanggap darurat bisa segera disalurkan pemerintah pusat saat dibutuhkan daerah. Untuk memudahkan pengusulan bantuan tersebut, Gubernur meminta pemerintah kabupaten kota segera menyiapkan surat keputusan tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Pengusulan bantuan ini khususnya untuk kebutuhan sandang dan pangan saat kejadian bencana bagi masyarakat yang terdampak. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jambi saat ini sedang menginventarisasi berapa jumlah masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Bungo maupun daerah lainnya, guna memastikan penyaluran bantuan beras dari cadangan beras pemerintah mencukupi. Nah, kami sudah meminta BPBD untuk berkoordinasi dengan BNPB dan juga Bupati Wali Kota menyiapkan SK tanggap daruratnya agar bisa diproses bantuan-bantuan yang kita anggap penting dalam rangka untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir itu. Untuk meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi di akhir tahun 2023, pemerintah Provinsi Jambi meminta masyarakat untuk lebih siap dan waspada akan perubahan cuaca yang bisa terjadi kapan saja. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Jajaran Polres Sarolangun minta pengguna jalan, terutama kendaraan yang melintas di jalan lintas Sumatera, untuk mewaspadai sejumlah ruas jalan yang menjadi rawan laka lantas. Libur Natal dan Tahun Baru 2024 yang bersamaan dengan libur sekolah membuat mobilisasi dan arus kendaraan di jalan raya meningkat. Apalagi Kabupaten Sarolangun yang berada di jalur lintas Sumatera menjadi daerah yang strategis pintu masuk arus kendaraan dari Pulau Jawa ke sejumlah provinsi di ujung Pulau Sumatera. Kepala Bagian Operasi Polres Sarolangun Kompol Ahmad Bastar Yusuf mengatakan, guna mengantisipasi laka lantas, pihaknya sudah memetakan sejumlah lokasi, seperti ruas jalan antar kota, antar provinsi, terutama ruas jalan yang dikenal dengan tembok Cina, berada di antara Kecamatan Singkut dan Kecamatan Pelawan. Kemudian letter S di Desa Panti dan Desa Sungai Baung, Kecamatan Sarolangun. Kemudian trek lurus di Desa Tanjung menuju Kelurahan Libur, Kecamatan Batin 8. Selain itu, ruas jalan antar kabupaten antar kota yang rawan berada di Desa Ladang Panjang dan Desa Rangkiling, Kecamatan Mandiangin. Sejumlah ruas jalan menjadi rawan kecelakaan karena adanya penyempitan jalan dengan rumah penduduk. Dengan kondisi seperti ini, kalaupun ada peningkatan itu sudah tidak signifikan, ya, karena mungkin kondisi masyarakat saat ini mungkin dalam keadaan pemilu, mungkin mereka juga menyadari tentang itu. Kita lihat saja harus tidak begitu signifikan peningkatan. Kepala Bagian Operasi Polres Sarolangun Kompol Ahmad Bastari Yusuf menyebutkan untuk memberi rasa aman para pengguna jalan selama libur Nataru, sejumlah personel Polres Sarolangun
melakukan patroli ke sejumlah wilayah rawan kecelakaan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, jumlah penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi mengalami penurunan hingga 2,2%. Faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut karena terdapat sejumlah penerbangan yang dihentikan sementara operasionalnya ke sejumlah daerah. Libur perayaan Natal dan Tahun Baru 2023-2024, aktivitas penumpang di Bandara Sultan Taha Jambi menurun. Meski tidak signifikan, jumlah penumpang ini menurun jika dibanding pada tahun 2022-2023 silam. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Bandara Sultan Taha Jambi Siswanto mengatakan, jika dilihat dari 7 hari jelang puncak perayaan Natal, dengan dibandingkan tahun 2022 di hari yang sama, persentase penumpang di bandara menurun hingga 2,2%. Tahun 2022, jumlah penumpang mencapai 21.472 orang. Tahun 2023 hanya 21.219 penumpang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya penurunan penumpang. Beberapa di antaranya dihentikan sementara penerbangan dengan tujuan Jambi Batam dan Jambi Kuala Namu. Alhamdulillah, pertama-tama terima kasih. Jadi untuk masyarakat Jambi, untuk Nataru tahun ini animonya masih luar biasa, walaupun sedikit ada penurunan katanya dengan jumlah penumpang dibanding apple to apple ya tahun lalu, bahwa H-7 itu sampai sekarang memang sedikit ada penurunan 2,2%. Meski menurun dalam 1 minggu terakhir, diprediksi jumlah penumpang akan kembali meningkat pada tanggal 28 sampai dengan 31 Desember 2023 karena adanya libur tahun baru 2023-2024. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Kebersihan lingkungan dan menjaga imunitas tubuh agar tetap sehat menjadi hal penting yang harus dilakukan. Pasalnya berbagai penyakit dapat terjangkit terutama di musim penghujan. Tidak hanya bencana alam seperti banjir maupun longsor yang harus menjadi kewaspadaan di musim hujan. Masyarakat juga harus mewaspadai kemungkinan munculnya penyakit seperti DBD atau demam berdarah denggi dan diare. Hujan membuat lingkungan menjadi tidak bersih, juga memunculkan virus dan bakteri yang dapat menyebabkan diare. Berdasarkan data yang disampaikan Dinas Kesehatan Muaro Jambi, jumlah kasus DBD terhitung Januari hingga di pertengahan Desember mencapai 58 kasus. Sedangkan masyarakat yang menderita diare berjumlah 2.289 kasus. Tidak ada korban jiwa dari ribuan kasus yang ditemukan, karena masyarakat yang terkonfirmasi DBD dan diare dapat ditangani dengan cepat dan benar di fasilitas kesehatan. Tidak ada kecamatan yang signifikan punya laporan kasus diare yang terbanyak, itu nggak ada juga sama. Katanya potensi ada peningkatan kasus di beberapa wilayah juga kelihatannya tidak terjadi. Dinas Kesehatan menekankan pentingnya menjaga daya tahan tubuh agar tubuh tetap fit dan meminimalisir kemungkinan terpaparnya virus serta bakteri penyebab penyakit. Berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bersih harus dilakukan masyarakat pada musim hujan ini. Tidak hanya itu, menjaga lingkungan agar tetap bersih juga menjadi tanggung jawab bersama agar dapat terhindar dari serangan berbagai penyakit. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Muaro Jambi kekurangan 1.154 surat suara. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Jambi hari ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen menuju pemilu 2024. Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi menyoroti banyak pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye di Kota Jambi. Pihak Bawaslu mengimbau tim pemenangan untuk segera mencopot APK yang dipasang di pohon maupun di tempat-tempat yang dilarang. Bawaslu Provinsi Jambi menilai banyak pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye atau APK di Kota Jambi. Seperti banyak APK yang dipasang di pohon, tiang listrik, dan tempat terlarang yang dapat mengganggu estetika. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wayne Arifin, mengatakan pihaknya meminta tim pemenang peserta pemilu untuk mencopot APK tersebut, sehingga keindahan kota bisa tetap terjaga dengan baik. Selain itu, juga akan menertibkan APK yang dipasang di jalan protokol. Meski demikian, pihak Bawaslu masih mendata daerah mana yang masuk dalam jalan protokol sehingga APK bisa ditertibkan. Nah, kami sekarang ini lagi melakukan pendataan terhadap jalan protokol. Karena jalan protokol ini harus melalui penetapan oleh pemerintah daerah mana yang jalan protokol, mana yang tidak. Sementara itu, pelanggaran terhadap pemasangan APK pada tahapan pemilu ini hanya bersifat administratif, sehingga sanksi hanya bisa diberikan dalam bentuk teguran dan tidak masuk dalam ranah hukum. Joko TVRI Jambi melaporkan. Guna memastikan tahapan pemilu berjalan tertib, Bawaslu Kabupaten Merangin mengimbau peserta pemilu tidak memasang alat peraga kampanye di tempat yang dilarang. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Merangin mengimbau peserta pemilu di daerah itu tidak memasang alat peraga kampanye atau APK dan bahan kampanye atau BK di tempat yang dilarang. Tempat yang dilarang tersebut seperti di tiang listrik, tiang telkom, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini merujuk pada PKPU nomor 15 tahun 2023 pasal 70. Anggota Bawaslu Merangin Divisi Penanganan Pelanggaran Ibnu Jaril mengatakan, saat ini pihaknya telah menginventarisasi beberapa APK yang menyalahi aturan akan diberi sanksi. Ibnu Jaril menyebut pada proses penindakan pelanggaran pemilu, pihaknya akan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Bahwa Bawaslu Kabupaten Merangin sudah melakukan inventarisir dengan teman-teman kecamatan terhadap alat peraga kampanye yang dipasang pada tempat yang dilarang. Ibnu Jaril juga meminta peserta pemilu tidak melakukan kampanye iklan di media massa, seperti media elektronik, media online maupun media cetak. Sesuai aturan, iklan kampanye baru boleh ditayangkan di media massa, yakni dari 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Bawaslu Kabupaten Merangin akan terus mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Pihaknya akan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Bawaslu Kabupaten Batanghari saat ini mulai melakukan sosialisasi untuk perekrutan pegawas TPS. Sebanyak 908 orang akan direkrut dan akan mengawasi jalannya proses pencoblosan di setiap TPS pada Februari 2024. Tahapan perekrutan tenaga pengawas di TPS kini mulai dilakukan. Bawaslu Batanghari saat ini tengah melaksanakan sosialisasi ke tengah masyarakat untuk menginformasikan terkait syarat dari penerimaan pengawas atau panwas TPS tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian Bawaslu yakni setiap calon peserta panwas dapat menyertai bukti tidak terlibat ke dalam partai politik atau sebagai tim sukses dari calon legislatif. Hal itu merupakan antisipasi dalam menjaga netralitas panwas agar terhindar dari pelanggaran. Ketua Bawaslu Batanghari, Kaspun Nazir mengatakan, pembukaan pendaftaran panwas TPS dimulai tanggal 2 sampai 6 Januari 2024. Sedangkan total panwas yang dibutuhkan akan menyesuaikan dengan jumlah TPS yakni 908 orang. Dalam PTPS ini, karena di Kabupaten Batanghari ada 908 TPS, jadi kita akan melakukan rekrutmen sebanyak 908 PTPS yang ini tersebar di setiap desa ke Kabupaten Batanghari.
Bawaslu berharap peran pengawas TPS ini nantinya dapat bekerja secara profesional, memastikan tidak adanya kecurangan maupun kekeliruan yang dilakukan petugas TPS selama proses pemungutan suara berlangsung pada 14 Februari 2024. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Dari total kebutuhan 320.796 surat suara, KPU Muaro Jambi masih kekurangan 1.000 lebih surat suara PPWP. Kekurangan tersebut, saudara, telah dibuat berita acara untuk dapat segera disampaikan kepada KPU Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi masih kekurangan 1.154 surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden dari total kebutuhan 320.796 surat suara. Kekurangan surat suara ini diketahui setelah petugas melakukan penyortiran dan pelipatan di gedung KPU yang berada di kawasan perkantoran Bupati. KPU Muaro Jambi memastikan kekurangan surat suara tidak menghambat proses tahapan pelaksanaan pemilu. KPU juga telah membuat berita acara kekurangan surat suara kepada KPU RI. Diharapkan kekurangan tersebut bisa segera terpenuhi dan petugas dapat kembali melakukan pelipatan. Ya, kita berharap pergantian surat suara untuk pilpres ini, untuk presiden dan wakil presiden segera ditindaklanjuti, karena masuk ke bulan 1 kita akan melakukan pelipatan surat suara untuk 4 jenis pemilihan lainnya, untuk DPR, untuk DPD, DPD Provinsi, dan DPD Kabupaten. Surat suara nantinya akan didistribusikan kepada 1.296 tempat pemungutan suara yang tersebar di 11 kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi. Pendistribusian logistik baru dilakukan 1 hari menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah Jambi menyelenggarakan puncak hari lahir ke-45 tahun 2023. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan Anda bergabung dalam segmen advertorial. Saudara, Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah Jambi menyelenggarakan puncak hari lahir ke-45 tahun 2023. Banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan yang dimulai dari bulan Oktober lalu. Menargetkan menjadi pusat keunggulan se-Sumatera, Pondok Karya Pembangunan Al-Hidayah Jambi menyelenggarakan puncak hari lahir ke-45 tahun 2023. Direktur PKP Al-Hidayah Hasan Basri Husin mengatakan, rangkaian peringatan Hari Lahir PKP Al-Hidayah sudah dimulai sejak bulan Oktober 2023 lalu. Dimulai dari turnamen futsal, festival hadroh, lomba pencaksilat, lomba memanah regional Sumatera, dan lomba memanah sambil berkuda. Berbagai kegiatan itu diselenggarakan PKP Al-Hidayah untuk memberikan penghargaan bagi seluruh pihak yang telah membantu membesarkan sekolah Islam berasrama ini, terutama bagi para santri maupun santriwati termasuk wali serta guru dan karyawan. Keberhasilan pembangunan PKP Al-Hidayah merupakan buah dari hasil kerjasama positif seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dari berbagai sisi. Keberhasilan itu sudah ditunjukkan melalui eksistensi PKP Al-Hidayah dengan ikut berpartisipasi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung percepatan pembangunan daerah. Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-45 sudah kita mulai sejak bulan Oktober. Ada turnamen futsal, ada festival hadroh, ada lomba pencaksilat, ada lomba memanah regional Sumatera, dan HBA, horseback archery, memanah sambil berkuda. Dan hari ini kita tutup dengan jalan sehat sekaligus door prize pemberian hadiah-hadiah. Ini bentuk
penghargaan kita kepada semua pihak, terutama kepada para santri dan wali-wali santri plus guru dan karyawan, bahwa PKP Al-Hidayah ini bisa besar karena dukungan bersama, karena peran bersama, karena semua orang mau berbuat baik untuk kepentingan PKP Al-Hidayah. Makanya sampai hari ini di usia ke-45 kita sudah menunjukkan eksistensi kita dan target kita PKP Al-Hidayah harus menjadi Center of Excellence. Kalau istilah Pak HBA itu PKP Al-Hidayah adalah gontornya Sumatera. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 8 Dapil Provinsi Jambi Hasan Basri Agus menyebutkan, capaian kinerja pengurus PKP Al-Hidayah pada Harlah ke-45 sudah sangat luar biasa. Berbagai kemajuan bisa disajikan melalui pengembangan sekolah, terutama dari sisi kemandirian pengelolaan keuangan yang tidak lagi membebani anggaran pemerintah daerah. Seluruh kegiatan mampu diselenggarakan secara mandiri dengan pengembangan potensi maupun sumber daya yang dimiliki. Walaupun sekolah ini statusnya milik pemerintah Provinsi Jambi, HBA berharap konsistensi pembangunan PKP Al-Hidayah bisa terus dijaga untuk meningkatkan kemajuan pendidikan daerah. Alhamdulillah memang capaian yang telah bisa dimiliki oleh Al-Hidayah ini luar biasa, kemajuan yang dicapai. Saya masih ingat dan tahu betul sejarah Al-Hidayah ini bagaimana dari awal sampai sekarang. Tinggal lagi memang kesinambungan ini yang perlu dijaga dan bagaimana cara mengembangkannya ke depan. Salah satu contoh tadi kita mendengar laporan dari pimpinan pondok tadi banding. Jadi tahu kita hebat itu setelah melihat orang kita, setelah melihat orang hebat, dan itulah bisa menjadi contoh bagi kita untuk mengembangkan diri. Orang lain juga akan sedih tadi bandingkan kita. Jadi dapat informasi dari orang lain kemajuan yang telah kita capai. Alhamdulillah, dan ini pondok pesantren ini sebenarnya memang milik pemerintah daerah. Dan tapi dia tidak didukung oleh pemerintah daerah. APBD tidak membantu lagi kegiatan itu. Sudah lama itu kegiatan itu dan kita terintegrasi dari. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi, Aryansyah, juga memberikan apresiasi tinggi bagi PKP Al-Hidayah. Pengembangan fisik maupun kurikulum yang sudah dilakukan diyakini dapat menghasilkan sumber daya manusia unggul yang nantinya mampu menjadi pemimpin di daerah maupun nasional, baik yang duduk di pemerintah maupun berbagai bidang lainnya. Pemerintah sangat mendukung langkah-langkah penciptaan SDM berkualitas dalam upaya mencapai target-target kemajuan daerah. PKP Al-Hidayah ke-45 dihadiri oleh lebih kurang 1.700 santri, ya belum lagi dengan rombongan wali santri. Jadi total hari ini ada 3.000-an. Dan ternyata Al-Hidayah saat ini memang luar biasa pesatnya, terutama di dalam pengembangan fisik maupun kurikulumnya. Kita ucapkan selamat Harlah PKP Al-Hidayah ke-45 tahun 2023. Saya yakin dan percaya PKP Al-Hidayah ini menolorkan banyak generasi-generasi yang nanti menjadi pemimpin-pemimpin nasional, baik di pemerintahan, di TNI, Polri, dan pengusaha. Nah, kita lihat tadi, ya semua kegiatan itu tidak lagi menerima subsidi dari APBD ya, tetapi mereka ada yang namanya APBP. Puncak Harlah ke-45 PKP Al-Hidayah Jambi ditutup dengan jalan santai dan penyerahan tiket berhadiah, dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor dan sejumlah paket umroh. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Tinjau 8 kecamatan yang terdampak banjir, Bupati Bungo Masuri kembali salurkan bantuan sembako untuk korban banjir. Banjir yang melanda 16 kecamatan di Kabupaten Bungo saat ini mulai surut. Namun di rumah warga di sejumlah dusun dan kecamatan masih digenangi air. Sehingga sejumlah warga masih harus bertahan di posko di kantor kecamatan. Hari ini 26 Desember 2023, pemerintah Kabupaten Bungo kembali menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak banjir. Bantuan ini untuk membantu meringankan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
Bantuan yang disalurkan pemerintah Kabupaten Bungo secara simbolis diserahkan langsung oleh Bupati Bungo Masuri kepada kepala desa atau Rio di 8 kecamatan. Bantuan yang disalurkan berupa beras, makanan siap saji, makanan untuk anak-anak dan bayi serta selimut. Bupati Bungo Masuri mengatakan, hari ini pasca banjir air mulai surut dan intensitas hujan sudah mulai berkurang. Namun masyarakat diminta untuk tetap waspada mengingat informasi dari BMKG Kabupaten Bungo masih berpotensi terjadi hujan hingga awal Januari 2024. Hai, hari ini kita berkeliling melihat dampak banjir. Jadi dari beberapa kecamatan kita lalui semua air sungai rata-rata sudah surut, masyarakat kita sudah membersihkan rumahnya, ada yang kantor dibersihkan, ya, masuk tadi kantor camat di Tanah Sepenggal, dan kita juga memastikan bahwa masyarakat kita yang terdampak ini mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ya, jadi jangan sampai gara-gara banjir masyarakat kita tidak makan. Sementara itu, sebagai bahan evaluasi atas kejadian banjir yang cukup besar 3 tahun terakhir ini, pemerintah Kabupaten Bungo akan melakukan kajian ilmiah untuk mengantisipasi musibah banjir pada tahun mendatang. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ratusan honorer di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh menolak hasil P3K. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami. Saudara, perayaan Natal disambut hikmat umat Kristiani Gereja HKBP Kota Baru Jambi. Di hari Natal, umat Kristiani mengajak antara umat beragama untuk saling mendoakan dan damai terus menyertai. Umat Kristiani Gereja HKBP Kota Baru Jambi gelar ibadah perayaan Natal tahun 2023 dengan penuh hikmat. Karena seluruh umat Kristiani tengah merayakan kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember. Ketua Panitia Natal HKBP Jambi Situade Andenggolan mengatakan, pada perayaan Natal tahun 2023 ini disambut antusias seluruh jemaah gereja HKBP Jambi. Pada memperingati hari Natal ini, diharapkan para umat Kristiani dapat saling melengkapi antara umat beragama, saling mendoakan dan terus damai yang menyertai. Kami dari Panitia Natal HKBP Jambi menyampaikan untuk harapan ke depan, semoga pelaksanaan perayaan Natal berikutnya sehingga selalu dalam keadaan damai, dan kami tetap mendukung dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi yang telah mendukung dan pengamanan, khususnya di bidang pengamanan untuk pelaksanaan Natal 2023 khususnya di HKBP Jambi. Sementara itu, pada kegiatan ini petugas gabungan TNI Polri disiagakan di lokasi ibadah guna memastikan proses ibadah dapat berjalan lancar dan aman. Azhar, TVRI Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, ratusan honorer peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci membuat petisi menolak hasil seleksi P3K tahun 2023. Mereka menuntut keadilan dan transparansi pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dalam menentukan kelulusan P3K tahun 2023. Ratusan honorer peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci menandatangani petisi atau kesepakatan bersama menolak hasil seleksi P3K tahun 2023. Mereka menuntut transparansi pemerintah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dalam menentukan kelulusan P3K.
Koordinator aksi Edios mengatakan mereka telah menandatangani kesepakatan bersama untuk menolak hasil tes P3K Kabupaten Kerinci. Mereka menganggap banyak kejanggalan dalam penentuan hasil kelulusan. Kami di sini meminta penjelasan atas penambahan dan pengurangan nilai. Dari mana asal muasalnya? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Di Jambi kemarin itu kita lihat kalau di Sungai Penuh itu lebih parah pula dari Kabupaten Kerinci. Hasilnya itu tidak ditampilkan di sana. Jadi kita berharap sama-sama dengan Kabupaten Kerinci kita bersama bersinergi. Selain menandatangani petisi, mereka mengaku juga akan melaksanakan demo dan melaporkan kecurangan beserta dengan alat bukti dalam penentuan kelulusan P3K kepada Ombudsman, pemerintah Provinsi Jambi, Kemenpan RB serta Presiden Republik Indonesia. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi upayakan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bisa mendapatkan alokasi tambahan penghasilan pegawai TPP selayaknya PNS untuk tahun 2024. Setelah resmi menerima 1.856 orang tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, berdasarkan hasil seleksi yang diumumkan BKN, dari total 1.922 formasi yang dibuka untuk tahun 2023. Pemerintah Provinsi Jambi tengah mengupayakan tenaga P3K ini untuk bisa mendapatkan alokasi tambahan penghasilan pegawai atau TPP selayaknya PNS. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, alokasi TPP yang sedang diupayakan akan diberikan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Walaupun belum bisa teralokasi 100% pada tahun 2024, pemerintah provinsi akan mengupayakan TPP ini bisa mencapai 25% dari pendapatan seharusnya per bulan. Selain untuk P3K alokasi tahun 2023, TPP juga akan diberikan untuk 136 P3K alokasi tahun 2022. Sementara untuk gaji P3K, pemerintah provinsi menjamin alokasi anggaran tersebut sudah tersedia dan dianggarkan dalam APBD 2024. Kemarin kita mendiskusikan agar P3K juga memperoleh tambahan penghasilan. Bukan hanya gaji, semua memang porsinya akan berbeda nih. Kami lagi mengupayakan untuk P3K, setelah kami diskusikan dengan Pak Gubernur, itu akan ada tambahan penghasilan kayak TPP begitu ya, TPP. Nah, mungkin kalau melihat dari kemampuan keuangan kita, ya kita cobalah mulai dulu gitu. Berapa nominal dan kesepakatannya kan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan kita ini. Setelah tahapan pengumuman P3K tahun anggaran 2023 selesai, tenaga P3K diperkirakan baru akan memulai masa kerja pada Maret 2024 pasca SK pengangkatan diterima. Rendi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 11 desa di Kabupaten Batanghari menjadi desa percontohan bersih narkoba. Sebelumnya desa tersebut merupakan kawasan rawan peredaran narkoba yang selalu menjadi sasaran pemberantasan obat terlarang. Upaya pemerintah daerah Batanghari dalam memerangi narkoba mulai membuahkan hasil. Bekerja sama dengan BNN, pemerintah kabupaten terus melakukan pemberantasan narkoba. Sebanyak 11 desa yakni Desa Sungai Buluh, Desa Rambahan, Desa Napal Sisik, Desa Kampung Baru, Desa Kembang Paseban, Desa Aro, Desa Sungai Baung, Desa Ture, Desa Senaning, dan Desa Rantau Kapastuo, yang awalnya menjadi kawasan rawan penyalahgunaan narkoba, kini sudah menjadi wilayah bersih narkoba atau bersinar. Kepala BNN Batanghari, AKBP Muhammad Zuhairi mengatakan, penanganan terhadap desa bersinar ini sudah berjalan sejak 2019 lalu. Mulai dari langkah sosialisasi hingga pembinaan terhadap pengguna, serta pengamanan bagi oknum pelaku pengedar. Sehingga upaya pemberantasan narkoba pun berjalan dengan cukup maksimal. Itu yang sesuai saya sampaikan tadi. Kami mengacu dalam tahap desa bersinar ini dengan penentunya itu ya itu tadi 8 indikator utama dan 5 indikator pendukung, yang salah satu 8 indikator utama itu adanya peredaran di daerah itu, adanya pengedarnya di situ, adanya pemakai di situ, adanya pernah direhab di situ ya.
Kedepan BNN telah memetakan wilayah atau desa yang menjadi sasaran program bersih dari narkoba atau bersinar tersebut. Pihak kecamatan serta pemerintah desa diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program ini. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, Satreskrim Polres Kerinci mengamankan 9 unit sepeda motor berbagai merek diduga bodong yang dikirim melalui salah satu jasa kargo. Kendaraan tersebut dipastikan tidak memiliki buku kepemilikan, namun 5 diantaranya hanya memiliki STNK. Satuan Reskrim Polres Kerinci mengamankan 9 unit sepeda motor diduga bodong dengan berbagai merek yang dikirim dari Pulau Jawa melalui jasa kurir JNT Kargo dan jasa ekspedisi Bungo Kincai menuju Kabupaten Kerinci. Penangkapan ini dilakukan polisi saat mobil ekspedisi hendak membongkar sepeda motor di kantor JNT Kargo Desa Gedang, Kota Sungai Penuh. Kasar Reskrim Polres Kerinci Peri Prasetyawan mengatakan, penangkapan ini berawal adanya informasi dari masyarakat yang melihat salah satu jasa ekspedisi di Kota Sungai Penuh sering membawa paket jenis sepeda motor dari luar daerah Kabupaten Kerinci. Berdasarkan hasil pemeriksaan bersama dengan pihak Samsat Kerinci, Satreskrim Polres Kerinci menemukan 9 unit motor bekas tersebut tidak memiliki buku kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB, dan 5 sepeda motor diantaranya hanya memiliki surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Polres Kerinci, khususnya Satreskrim, telah mengamankan 9 unit Ranmor yang dibawa dari Jawa menuju Jambi, kemudian tujuan Kerinci. Yang pertama di kargo JNT. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan pasal 480 KUHP dengan ancaman 5 tahun hukuman penjara. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Korban tenggelam di aliran Sungai Batanghari, Kecamatan Diaso, Kabupaten Muaro Jambi berhasil ditemukan tim SAR gabungan Selasa siang 26 Desember 2023. Korban ditemukan berjarak 10 meter dari lokasi awal tenggelam dengan kondisi meninggal dunia. Korban tenggelam di aliran Sungai Batanghari, Kecamatan Diaso, Kabupaten Muaro Jambi berhasil ditemukan tim SAR gabungan Selasa siang 26 Desember 2023. Korban ditemukan dengan kondisi tidak bernyawa sejauh 10 meter dari lokasi awal dinyatakan tenggelam. Koordinator tim SAR Jambi, Junianton, mengatakan setelah melakukan pencarian korban dengan penyelaman dan menyisir aliran Sungai Batanghari selama 3 hari, tim SAR akhirnya berhasil mengevakuasi korban tenggelam. Korban ditemukan dengan kondisi tidak bernyawa dan mengambang tidak jauh dari lokasi awal tenggelam. Basarnas menerima info itu tanggal 24 pukul 17.30 bahwa terjadinya ada orang tenggelam di Diaso. Sebelumnya, seorang warga Arab Melayu berusia 30 tahun bernama Jupiter dinyatakan tenggelam pada Minggu 24 Desember 2023. Korban tenggelam saat mencari plat besi di dalam Sungai Batanghari. Naas saat melakukan pencarian, korban terbawa arus hingga dinyatakan tenggelam. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kecelakaan arus mudik Nataru terjadi di ruas jalan lintas Sumatera. Peristiwa terjadi antara sepeda motor dengan truk tronton. Seorang pengendara sepeda motor, seorang perempuan berusia 19 tahun tewas setelah kendaraannya bersenggolan dengan truk tronton yang searah melaju dari kota Jambi menuju Pekanbaru. Menurut keterangan warga, usai tersenggol bagian bodi belakang truk, sepeda motor yang dibawa korban terjatuh dan korban pun tewas di lokasi kejadian usai bagian kepalanya tergilas roda belakang truk. Mendapat laporan, petugas kepolisian langsung menuju ke lokasi kejadian dan membawa jenazah korban ke RSUD Ahmad Arifin guna dilakukan visum. Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menelan 1 korban jiwa ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera kilometer 26 Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi.
Pelan, kan? Pelan-pelan udah itu ada mobil-mobil kayak gini kan? Nah, dia langsung motong, udah motong. Orang tuh senggol ke tangan, langsung jatuh langsung tergilas yang sama ban mobil tronton tadi itu. Kasus kecelakaan ini langsung ditangani oleh Satlantas Polres Paro Jambi. Sopir bersama mobil truk tronton dan sepeda motor yang terlibat tabrakan telah diamankan kepolisian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, libur Nataru sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Muaro Jambi juga ramai dikunjungi wisatawan. Di antaranya Candi Muaro Jambi yang menjadi salah satu lokasi wisata pilihan warga. Momentum libur Natal tahun 2023 ini, kawasan Cagar Budaya Nasional atau KCBN Candi Muaro Jambi masih menjadi pilihan masyarakat sebagai tempat wisata bersama keluarga. Jumlah pengunjung membludak hingga menyentuh angka 720 orang. Wisatawan yang datang ini bukan hanya warga Muaro Jambi, namun juga dari luar provinsi, seperti dari Riau bahkan Sumatera Barat. Di lokasi, wisatawan selain dapat menikmati keindahan situs percandian, para pengunjung juga dapat memperkenalkan kepada anaknya tentang sejarah candi yang terluas di Asia tersebut. Istri juga libur kerja, kami juga libur kerja, ya. Yang tujuan wisata. Tujuan wisata sekitaran 4 kali. Ya. Makin bagus lah, makin bagus. Terus ya. Suasananya juga makin rapi lah, nggak kayak dulu lagi kan. Untuk menjaga kebersihan di kawasan lingkungan percandian, para pengunjung dilarang membawa makanan ke dalam candi. Pengunjung juga tidak dibenarkan lagi berfoto di atas candi. Wisatawan hanya dapat bersuah foto di halaman candi bersama keluarga. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Kirani Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.